Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Anissa Yulia, NPM 224111047. This is presentation about international business. Oke, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah bisnis internasional berjudul Pasar Global dan Pusat Bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan pasar global dan pusat bisnis? Pasar global merujuk pada integrasi ekonomi antar negara di mana barang, jasa, teknologi, dan modal bergerak melintasi batas negara tanpa hambatan yang signifikan. Pasar global menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka ke konsumen internasional untuk meningkatkan skala ekonominya dan mendorong inovasinya. Nah, pasar global yaitu ada di Amerika Utara, Amerika Serikat, seperti di Wall Street, Nasdaq, Kanada, di Toronto Stock Exchange. Nah, terus lalu ada di Eropa, tepatnya ada di Inggris, London Stock Exchange, Jerman, Frankfurt Stock Exchange, dan Prancis, Euronext Paris. Tujuan dari pasar global yaitu untuk memperdalam perdagangan internasional di mana negara-negara saling bertukar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak dapat dipenuhi secara domestik. Lalu perdagangan internasional juga memungkinkan negara-negara untuk dapat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang dan jasanya di mana mereka memiliki keunggulan yang komparatif yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Nah, apa sih itu pusat bisnis? Pusat bisnis sendiri adalah kota atau wilayah yang menjadi pusat dalam aktivitas ekonomi dan juga keuangan. Kota-kota ini biasanya memiliki infrastruktur yang kuat, regulasi yang mendukung bisnis, serta akses ke pasar global. Pusat bisnis juga merupakan tempat di mana perusahaan multinasional dan industri utama berkantor pusat yang membuat menjadi titik fokus dalam jaringan ekonomi globalnya. Pusat global bisnis utamanya itu ada di New York, pusat keuangan, media, dan juga teknologi. Lalu ada di London, yaitu pusat keuangan dan layanan profesional global. Lalu ada karakteristik pusat bisnis global. Yang pertama yaitu karakteristiknya mempengaruhi ekonomi seperti kontribusi PDB, ukuran pasar. Yang kedua yaitu berkarakteristik untuk infrastruktur seperti transportasi, teknologi, dan juga fasilitas. Yang ketiga, karakteristiknya untuk lingkungan regulasi seperti di hukum bisnis, kebijakan pajak. Lalu ada tantangan yang dihadapi dalam pasar global. Tantangan itu yang pertama ada volatilitas ekonomi, di mana dampak resesi global seperti perubahan yang tidak terduga dalam indikator ekonomi seperti harga saham, nilai tukar mata uang, dan tingkat inflasi. Yang kedua ada tantangan resiko geopolitik. Beresiko ini dalam peran dagang, di mana ketidakstabilan politik yang dapat pertimbangan oleh perusahaan dan pemerintah dalam merencanakan strategi bisnis dan kebijakan ekonomi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Lalu ada manfaatnya. Pasar global dan pusat bisnis sendiri mempunyai manfaat untuk menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Pasar global memperluas
Jangkauan perusahaan ke pelanggan internasional, meningkatkan penjualan, dan memungkinkan diversifikasi resiko dengan mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan skala ekonomi yang lebih besar, mengakses sumber daya dan teknologi yang tidak tersedia secara lokal, serta meningkatkan daya saing. Sementara itu, pusat bisnis juga menyediakan infrastruktur yang kuat, akses ke modal melalui pasar keuangan utama, dan lingkungan ekonomi yang mendukung kolaborasi antar perusahaan. Pusat bisnis sendiri juga menarik talenta dari seluruh dunia yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan inovasi dan menjaga produktivitas tinggi. Kombinasi manfaat ini menjadikan pasar global dan pusat bisnis sebagai pilar penting dalam ekspansi dan keberhasilan bisnis internasional. That's all the presentation I give. I am sorry if there are any mistakes. I close it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.